kenceng teriakannya, semakin kenceng zikirnya. Dasar suami gak punya perasaan, la ilaha illallah. Masya Allah. Istrinya komentar lagi, dikasih tahu gak mau denger, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah rampung dia ngomong, terus tanya, ada apa di? Kamu tadi gak dengerin saya? Saya terlampau hanyut dengan zikrullah. Oh, Masya Allah. Padahal ya kerungu kabeh. Tapi itu kan menghibur diri sendiri. Ya itu yang pinter-pinter tuh, sabar tuh begitu. Nah kalau udah begitu, nanti pertolongan Allah tuh akan, belum selesai kasusnya, pertolongannya udah kelihatan. Karena seneng, happy, semangat, gak ngelentruk. Masya Allah, ini saya ketemu sama anak-anak muda yang gak cetro, nih oknum anak muda. Lulus kuliah. Ngapa Dik? Nganggur, Bib. Kenapa nganggur? Nunggu panggilan. Panggilan apa? Panggilan kerja. Lah kamu ngelamar di mana? Di sini. Oh, jadi kamu nih nganggur? Nggak tahu nanti diterima atau tidak. Ini rugi atau enggak rugi? Rugi. Yang satu lain. Duduk di, contoh misalnya ya, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu yang saya tahu ya. Itu ada toko namanya IKEA atau IKEA, tulisannya pokoknya IKEA, sampai ada yang buat plesetan IKEA itu ada itu ya. Ada orang buka apa namanya, dagang surungan, ya bukan tulisannya bukan IKEA tapi IKEA. Indonesia kan luar biasa. Nah ini IKEA. Di IKEA itu ada kafenya, ada kafetarianya, ada warungnya bahasa kita ya. Itu ada anak-anak muda yang bawa laptop, bawa handphone, beli kopi 10.000. Tapi kok tahu, loh ya saya kan pernah ke sana beli kopi ya. 10.000, duduk. Ternyata dia lagi online di Shopee, pokoknya Tokopedia, platform semua, yang dia jual dagangannya situ. Jadi dia masuk link foto sisi, cepret. Kalau harganya 40.000, dia uploadnya 49.999. Pokoknya tambah 10.000. Begitu ada order gitu kan ya, bisa dikirim hari ini? Bisa, catat iki kecil lumayan. Sudah kumpul untuk 10.000 1.000. Langsung masuk tokonya dia belanja, kepulang, paketkan, selesai. Modal 10.000 untuk 100.000. Nganggurnya indah. Enak enggak yang begini? Ngopi, ruangan ber-AC, gak usah pakai kantor, tokonya udah disediakan, betul kan ya? Udah disediakan, bahkan tongkrongannya enak. Ya tongkrongannya enak. Setelah itu produksinya udah tersedia semua. Itu kan bisa ditiru di mana-mana itu. Bisa ada toko apa, tinggal produknya mbok foto nih, itu namanya kreatif. Itulah namanya orang sabar yang cerdas. Ora nganggur mas. Sama-sama minum kopi. Kamu ngapain di sini? Nganggur. Stres. Naudzubillah min dzalik. Paham maksud saya? Jadi kalau kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita kok ngomong gak iso kerja, ya Allah, ini namanya, waduh, pol, males, pol. Lalu di Indonesia tembok ditanduri tukul. Itu tembok di situ ya. Tembok-tembok Majelis Ar-Raudhah ini banyak tanamannya muncul gitu ya, tukul. Maksudnya kalau kita ini mau berusaha dikit saja, berusaha insya Allah itu kalau urusan duit akan datang. Ngapal no Al-Quran. Saya itu punya program menghafalkan Al-Quran seumur hidup. Enak toh? Sak matimu. Ada orang ngapal Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini ngapalkan Al-Quran sak matimu. Kan enak, nyantai jadi. 1 hari 1 huruf gak apa-apa. Oh sak matimu kok ya. Targetnya itu sampai meninggal dunia. Tapi kan ono sing dihafal no, sabar. Alif. Kamu ngapain alif? Lah mau alif lam mim baru bisa alifnya dulu. Ya.
Tidak apa-apa. Itu namanya udah usaha. Dan kesabarannya itu pasti akan membuahkan hasil. Sampai di sini ngerti? Nah, jadi sabar itu momok atau bukan momok? Bukan momok. Sabar itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Tapi kamu artikan sabar itu kepiawaian mengelola yang gak enak biar jadi enak. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan sakit. Kamu kok begitu? Sabar, aku sabar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu ya, perutnya sakit tapi matanya, pikirannya misal contoh ya, contoh Ki. Buat yang ini loh, mas-mas ini. Halo, mas-mas, jangan ceritakan mbak-mbak ya. Ya. Kamu lagi sakit luar biasa, insya Allah sehat kabeh. Mau sabar yang enak caranya bagaimana? Sing halal. Bayangno widodari. Allahumma, ini sakit perut ini kalau saya sabar, ganjarannya swarga. Ya Allah, swarga ki ana widodari. Wah ayu nih, Masya Allah. Masya Allah, guyang guyu dewe. Temennya ngomong, sana ki stres. Itu sabar itu. Jadi sabar itu jangan dianggap terus diam menikmati sakit. Melakukan hal-hal yang dihalalkan sama Allah Ta'ala untuk menghibur diri. Nah, itu namanya sabar. Ya seperti itu loh, ada wanita solihah yang suaminya welek pol. Istrinya cuantiknya luar biasa. Ditanya sama orang soleh, kamu ini kok bisa seneng punya suami yang welek pol gitu. Sementara kamu cuantiknya luar biasa. Jawabannya, setiap saat memandang wajah suami saya itu bersabar. Dan setiap sabar saya ingat janji Allah nanti dapat surga. Maka berubahlah begitu mandang wajah suami saya, langsung saya lihat surga. Wah, Masya Allah, welek surga. Coba. Itu kan manajemen otaknya, manajemen matanya, manajemen hatinya kan jalan semua. Kalau kita enggak, welek neraka iki. Neraka saurung neraka iki. Auzubillah min dzalik. Paham? Ya, jadi saya sekarang tuh ya menikmatinya begitu. Waktu di Madinah itu ya, waktu di Madinah. Saya melihat orang-orang yang enggak punya hotel. Oh, tidur di pelataran selimutan ngono ya. Nyantai, utangi jegegal ngono ngobrol mbek koncone kok iso. Awake dhewe sing nang hotel kademen kaduen lho. Dia kok bisa gitu? Ternyata dia menikmati. Ya, menikmatinya itu bisa meredam rasa yang enggak enak. Kata para ulama, kalau orang-orang yang bermaksiat itu dalam tanda kutip ya bermaksiat, dia pakai rok mini, ya, wadem, rangkulan, bisa menikmati, padahal ya kaduen, tapi dia bisa menikmati itu. Nah kenapa kita dalam kondisi kedinginan kok enggak bisa menikmati untuk sholat? Kok kalah sabari? Ya kok kalah sabari? Sabarnya kok kalah? Jelas semuanya? Udah jam 10 lewat 12 menit. Nah ini saya malam ini kan janji mau ngasih ijazah ya. Ya, saya mau kasih ijazah sholawat fatih. Ya sholawat fatih. Ada beberapa versi dari sholawat fatih. Cuman yang mau saya ijazahkan adalah versi yang dari Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Nah, nanti bisa dilihat di layar monitor itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat fatih. Baca sholawat fatih ini terserah antum berapa kali, yang penting bisa istiqomah. Yang penting bisa istiqomah. Ibu-ibu kalau pengen anaknya itu cerdas, ya pengen anaknya cerdas, jadikan sholawat ini andalan kalau untuk urusan pendidikan. Yang mau ngapalkan, ya tapi yo belajar, jangan wis maca sholawat gak usah belajar. Ya.
Belajar nih, kadang kan belajar itu informasi yang diterima otak akan dimunculkan nggak keluar tuh ya, nggak keluar, namanya lupa. Kalau kita rajin baca sholawat Fatih ini nanti akan dimunculkan sama Allah Ta'ala. Muncul, satu. Yang kedua, yang rezekinya seret-seret. Ya, yang rezekinya seret suka sambat. Ustadz, Yai rezeki saya kok seret. Baca sholawat Fatih ini, sama rodok gentak didik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Semangat gitu ya. 5 uhulik. Nabi Muhammad SAW yang membuka segala sesuatu yang digembok. Ya, yang tergembok, terkunci. Yang buka itu Nabi Muhammad SAW. Lawang surga saja kalau enggak dibuka sama Nabi SAW enggak ada yang bisa masuk. Ketika Kanjeng Nabi SAW ketuk pintu surga, ditanya sama surga, siapa kamu? Aku Muhammad SAW. Surganya jawab, saya diperintahkan sama Allah tidak boleh membukakan pintu ini sebelum engkau membukanya dan engkau masuk bersama umatmu. Kalau belum enggak boleh dibukakan untuk siapapun. Pintu surga itu yang buka Nabi Muhammad SAW. Lalu surga yang luar biasa saja yang buka Kanjeng Nabi, masa urusan duitmu ngono kayak bingung awakmu. Paham ya? Yang membuka dengan izin Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya beliau SAW, maka yuk semangat Al-Fatih. Artinya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah menjadi pembuka untuk segala sesuatu yang tertutup. Dihayati betul itu. Kalau udah kita membacanya dengan penghayatan, asyik itu. Nanti cari di YouTube, ya cari di YouTube Thoriqoh Tijaniyah itu yang biasa membaca sholawat Fatih ini. Didengarkan saja itu nikmatnya luar biasa. Nah saya sarankan gak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Ada yang kemarin nanya sama saya, Bib saya mau baca sholawat 1 hari 1000 kali. Saya bilang jangan, istiqomahkan saja 100 kali tapi bacanya 1000 kali. Bingung dia. Maksudnya gimana Bib? Loh, saya kan pengalaman Mas, jenengan kan belum pengalaman. Mungkin hari ini 1000, lusa 1000, minggu depan 1000 ya, minggu berikutnya 0. Manusia itu nafsunya seringkali mempermainkan diri manusia. Baca aja tiap hari 1000, tapi niatkan yang istiqomah 100. Jadi 100 ini harus, 900-nya bonus. Ya 900-nya bonus. Sehingga ketika kamu gak mencapai angka 1000, dapatnya cuma 200, 300, aman. Oh niatnya istiqomahnya memang cuman 100. Dan 100 itu gak cuman, itu udah banyaknya luar biasa. Nah 100 ini kalau dibaca langsung kan ya kesel. Capek loh menungso, kok kita ini kan masih menungso yang begini ya. Memang kita masih manusia begini. So duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih 100. Nanya, Ustaz selesainya kapan? Tapi kalau 100 itu dibagi 5 waktu, berarti cuma 20. 20 itu kalau dibagi 2, 10. Nah 10 itu enggak berat, artinya sambil menunggu sholat zuhur, baca 10 kali. Nanti selesai sholat sambil jalan misalnya kembali ke kantor, baca 10 kali. Sehingga 1 hari 100 kali selesai, enggak kroso. Ya tidak terasa. Aturlah, oh Ustadz saya bisanya lebih enak sekali duduk rampung, ya wis. Sekali duduk selesai kapan? Waktu tahajud, enggak ya. Masya Allah, ya, waktu tahajud. Ternyata besoknya kesiangan. Hilang tahajudnya gitu kan ya. Hilang tahajudnya, hilang sholawatnya. Wah Ustadz saya mau mujahadah. Gimana? Saya tidak akan tidur sebelum baca sholawat ini 100 kali. Masya Allah, setan yang ngerti. Wah ini ngono terus repot. Maka sama setan sebelum sholat sudah dibuat tidur. Enggak sempat baca sholawat lagi. Ya enggak sempat baca sholawat. Yang ringan saja, jangan memaksakan diri, biar bisa istiqomah. Setiap orang tahu kesenangannya di mana itu, yang biar dia bisa istiqomah, dikelola. Sehingga nanti kita enggak beban. Ya, amal soleh itu lakukan Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Farah, surur yang senang. Betul kita harus berjuang, tapi berjuang dengan senang kan enak tuh ya. Sama berjuang dengan susah. Lihat itu, orang-orang dulu. Kalau kerja bakti mau ngangkat
benda yang berat. Saya mau nanya, pakai nyanyi enggak? Nyanyi. Ada lagunya gitu kan ya. Ngangkatnya itu dengan lagu. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan para sahabat. Menyanyi. Ya, dengan satu qasidah bareng-bareng ketika bangun parit Hondak, bangun Masjid Nabawi. Itu dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi berat tapi dihibur dengan sesuatu yang menyenangkan. Caranya emang begitu. Nanti kalau begitu bisa istiqomah. Termasuk tadi gunakan untuk sabar tadi. Gimana caranya saya bisa sabar? Yang penting yang dipakai halal ya. Jangan, Bib, biar sabar ya, sebotol 2 botol, Bib. Ngawur ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau enggak begini saya enggak sabar, ngawur itu. Harus yang halal, halal itu. Cara menghiburnya dengan yang halal. Termasuk guyon sama anak. Mohon maaf Bu Ibu, maaf Bu. Ini saya akan ngadepin teman-teman macam-macam yang nanya itu. Ini kalau kasusnya suaminya nyebelin Bu. Ya, jangan sampai anaknya dijadikan nyebelin. Kalau suaminya nyebelin ya main sama anaknya toh. Bapak iku ora iso dijak ngomong. Ya apa-apa lah ngomong mbek anake. Suaminya misalnya temperamen, kasar, ya udah sama anaknya, anakku gimana kabarnya anaknya, guyon be anak kan seneng. Enggak hidup menuntut disapa sama suami, kesian tuh. Kalau Anda jadi istri, hidupnya nunggu disapa suami dan sebel ketika enggak disapa. Akhirnya apa? Mati ngadeg. Stres. Jadi kalau suami enggak mau nyapa, enggak apa-apa deh, aku mulai nyapa. Kalau dia tetap enggak mau nyapa, ya wes lah nyapa anak, guyon sama anak. Itu namanya menghibur diri dengan yang halal, itu sabar. Itu kok ditawasuli terus, nanti lama-lama suaminya dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, berlaku hal yang sama. Clear? Dah, siap praktek? Apa? Sabar. Sabar itu ya pasti harus praktek. Karena setiap orang itu dalam kehidupan punya masalah sendiri-sendiri. Dan tidak ada solusinya kecuali dengan sabar dan sholat. Kalau itu kita amalkan selesai, urusan kita beres. Hutang tanah Masjid Ar-Raudhah masih 2 miliar. Mesti jangan ngomong sabar. Betul kan ya? Sabar Beb, ya hutangnya tanah masih 2 miliar. Sabar, iya sabarnya caranya gimana? Ya ini cara saya sabar. Cara saya sabar dengan ngajar, ketawa, ngobrol, sholawat, nyenangkan orang. Kan benar toh. Lihat timbang yang begini. 2 miliar. Konti duit. Tanya lagi, Ustadz kenapa kok ikut cari? Gak usah ikut-ikut. Orang melu nyumbang enggak ya. Saya mau nanya ini Ustadznya stres atau enggak stres nih? Stres, dipotret, masukkan di dunia maya, Ustadz stres. Ya orang memper, masuk Ustadz stres. Ya na'udzubillah min dzalik. Makanya enggak ada judulnya Ustadz stres, Kiai stres, ya ulama stres, enggak ada, nyantai. Karena udah tahu rumusnya sabar. Sabarnya itu gimana? Ya begini ini. Ya baca munjiah, menikmati hidup. Ada orang yang tambah bingung. Bib, ya itu utangnya masih 2 miliar Bib ya. Iya, Habib kok tampak bahagia. Lah karepmu piye? Saya mau nanya, karepmu terus maksudmu tuh aku suruh ngapain? Ya mbok rodok stres sithik lho Bib itu ya. Koplak itu kan ya. Ya kita ini suruh menjalani hidup dengan senang. Utang itu bukan untuk diratapi, tapi untuk dibayar. Betul? Maka meratapi itu tidak akan menyelesaikan hutang. Tapi kalau kamu bersenang-senang, kamu bahagia, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukur pasti aku tambah. Allah kasih macam-macam kok utang ya. Anak ganteng, lucu, ketutup utang. Jadi begitu lihat anaknya, utang. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Sambal terasi enak, mau dimakan, ketutupan utang. Jadi apa nih? Pedesnya menyiksa. Tetap pedes tapi menyiksa. Beda dengan para kiai, para ulama yang udah paham ilmunya ya.
begitu ada bisikan utang ya, akan ngomong, terasi enak gitu terasi, utang urusan keri, terasi sambal tempe. Temennya nanya nih, muridnya, ya kok sakit ngaten, lah terus karepmu kon piye aku? Ya begini cara hidup, paham? Nah, ini memang susah kalau diterangkan pakai kitab, ini ilmu kehidupan dan memang ini pelajaran dari kitab judulnya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Cuman wujudnya sabar tuh begitu, bukan sabar itu diem matung. Kamu lagi ngapain? Sabar. Bukan tuh bukan sabar, itu orang stres. Enggak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sabar kemudian berdiam diri gak beraktivitas, enggak ada. Itu namanya orang stres. Sabar tuh ya dicaci maki tetap dia itu beraktivitas. Ini enggak, disinggung Didi aja ngunci pintu di kamar. Handphone dimatikan, ngapain? Sabar aku. Ora sabar ki mutung. Ya itu bukan sabar tapi mutung. Mutung tuh bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngambek ya. Ngambek tuh bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Merajuk ya. Nah, Indonesianya merajuk ya. Itu namanya merajuk, itu mutung, merajuk. Tapi orang sabar lain. Kok yang gue ngapa? Sabar ya aku. Nah orang sabar setalek awakmu. Itu namanya sabar. Terakhir. Ini enggak rampung-rampung. Ini kitab tak buka tapi enggak dibaca ini. Udah ditandain mau dibaca tapi enggak kebaca. Ternyata kitabnya sudah berbicara. Saya itu belajar ilmu sabar dari supir truk ketika macet. Maka saya terima kasih sama teman-teman supir truk. Saya banyak dapat ilmu di jalan dari supir truk. Serius. Ketika Ramadan ya, Ramadan. Bukan H-7, bukan, masih -10, -11. Ternyata itu seluruh orang yang dari Jakarta berpikir ambil curi start. Ya, diperkirakan macetnya H-7 gitu kan ya. Jadi H-10 udah curi start. Sementara saya nyaman saja, masih H-10 gitu kan ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Solo itu ya lancar itu. Subhanallah. Ternyata yang berpikiran seperti saya itu banyak. Pada saya H-10 itu pada berangkat, ada yang ambil cuti. Macet, mandek. Nah, yang lain itu udah paham, jadi bawa sangu untuk sahur. Ya, sahur apa itu? Bukan di jalan, di pinggir tol. Pada parkir di pinggir tol, sahur gitu kan ya. Lah kita yang enggak sahur ini kan cari tempat sahur, masuk rest area enggak bisa, rest areanya penuh, ketutup kan. Nah ini mobil enggak gerak, 4 jam enggak gerak. Nah supir truk itu asik. Jadi enggak kemudian supir truk itu, enggak. Sabarnya nunggu mobil jalan, truk jalan itu nyantai, ngantuk turu. Alhamdulillah macet turu sih. Karena konsepnya supir truk sederhana. Nanti kalau waktunya jalan, lah digugah, selesai toh. Betul kan ya? Gak mungkin gak digugah tinggal dibangunkan, tinggal bangun jalan lagi. Lah yang gak ngantuk, turun dari truknya, turun di pinggir jalan, ngebel bojone, ya dek, ya ngakak, ngobrol. Saya lihat, Masya Allah, aku niru sing dia gini. Ya, saya niru yang tidur enak, ya melu turu enak gitu ya. Dan betul memang bangun gitu ya, jalan-jalan, oh ya jalan lagi, macet lagi, tidur lagi. Asik gitu. Jadi mengelola kondisi macet yang sangat tidak enak, itu bisa jadi nikmatnya luar biasa. Karena apa? Kepandaian ya, mengelola situasi yang enggak enak, gimana caranya jadi enak. Clear? Dah, ini ilmu dari supir truk. Ya, enggak perlu cari macet dulu mau praktek. Tak praktek gue macet yang di ya. Bukan begitu. Tapi kan banyak nih kemacetan dalam hidup kan banyak ya. Oh ini saya jualan ini kok lagi enggak rame, kok sepi. Ya wes lah tutup sisan. Ya, daripada sepi, enggak jelas, tutup sekalian. Jebret, tutup. Naik motor marani istrinya. Mas,
Kok tokonya tutup kenapa? Saatnya liburan sama kamu, yuk jalan-jalan. Lah kenapa? Oh dinteni yo ora ana wonge kok. Lak metu mbek awakmu nyenengno awakmu sapa ngerti rezekine teko. Masyaallah, bojo. Seneng dia keliling. Tapi kepalanya jalan berpikir, ya ternyata bukan sekedar moncengkan istrinya. Ternyata keliling ke rumah teman-temannya cari obyekan itu. Ya cari obyekan, daripada diem di toko gak ada hasil, lebih baik mengejar yang bisa mendatangkan hasil. Tapi sekali melangkah memenangkan pertarungan, istrinya dibisiki, melaku-melaku, toko tak tutup demi dirimu. Padahal golek obyekan. Tolong Mas ya, ini jangan dipraktekkan ya. Ini namanya cara ya menjadikan situasi yang gak enak jadi enak. Alhamdulillah jam 10:30. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya. Sholawat Fatihnya mari kita baca ya. Baca 3 kali aja bersama-sama biar barokah untuk semuanya. Pelan-pelan saja, mungkin sebagian sudah hafal, mungkin belum hafal ya. Tinggal dibaca yang ada di layar monitor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي
واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.